Yesus saja sudah menyampaikan di dalam Matius 21:43 kalau kerajaan Allah akan dicabut dari bangsa Yahudi dan akan diberikan kepada Nabi Muhammad. Kidung Agung pasal 5 ayat ke-16. Yohanes 16 ayat 13. Jangan tertawa kau karena kau tidak sanggup untuk membantahnya. Saya tunjukkan. Ada tertulis nama Muhammad di dalam Alkitabmu, sayang kamu nggak beriman. Kita lihat lagi ucapan Yesus di dalam Matius 21:43. Apa yang dikatakan Yesus, teman-teman lihat ya. Yesus sendiri menubuatkan nabi setelah Yesus itu bukan dari kalangan Israel. Ini Matius 21 ayat 43 di dalam Alkitab TSI ya. Alkitab terjemahan sehari-hari Indonesia yang kau banggakan itu. Kita lihat nih. Karena itu aku beritahukan kepada kalian bahwa hak sebagai warga kerajaan Allah. Kita kasih dia. Oke, apa temanya ya, nih? Nyalakan kamera temanya Anda. Apa? Temanya apa dulu? Silakan. Nih, tunjuk satu keturunan Ismail yang jadi nabi dalam Quran. Yuk, silakan. Baik, saya tunjukkan ya. Kameranya. Baik, saya tunjukkan. Ya, silakan. Oke. Ya. Saya tunjukkan di dalam Alkitabmu kalau Alkitab keturunan itu kan nggak berani saudara, takut dia saudara, takut dia. Mau nggak saya tunjukkan? Makanya saya mau dikasih waktu atau tidak? Baik. Baik, saya kasih waktu. Mau dikasih waktu apa enggak? Pertanyaannya dulu baca. Iya. Tunjuk satu keturunan Ismail yang menjadi nabi ada. Di mana? Di mana? Ya, baik, saya tunjukkan. Di mana ini? Di mana? Ya, di dalam Bible juga ada. Di dalam Bible juga ada. Jangan takut. Mau saya tunjukkan. Mau enggak saya tunjukkan? Aduh, begini. Mau tidak saya tunjukkan? Saya tahu suara. Mau saya tunjukkan enggak? Jangan takut, Edis. Teman-teman lihat ya. Pasti si Edis menurunkan saya. Nandar, saya ceritakan. Mau enggak saya tunjukkan? Iya, sebentar. Mau tidak saya turunkan? Saya ceritakan dulu nih. Mau enggak saya jelaskan? Aduh, dengar dulu. Ini siap, boleh. Ini saya sudah diberikan ini. Boleh, silakan. Saya sudah diberikan sound. Boleh, silakan. Oke, silakan. Begini. Nanti gantian ya. Begini, dengar. Baik. Saya bertanya kepada kamu, tunjuk satu ayat di dalam Al-Quran. Nih. Tunjuk satu keturunan Ismail yang menjadi nabi di Quran. Kok kamu lari ke Bible? Nah, nggak berani dia. Kita dua arah. Silakan di Quran. Kita dua arah, teman-teman ya. Di Quran, yuk. Kalau di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 146. Saya bacakan. Kalau Allah Ta'ala, ini saya bacakan aja. Dulu. Makanya ini gimana? Saya mau menjelaskan boleh atau tidak? Oh ya, silakan. Ya, jelaskan sampai selesai, nanti boleh Anda tanggapi. Silakan. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 146, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang telah diberikan Alkitab, mereka mengenali Nabi Muhammad saudara, sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Kita lihat sekarang. Pembuktian, benar nggak? Bahwa Alkitab loh, ini saya lagi menjelaskan. Saya mau menjelaskan bagaimana loh, kan teman-teman lihat tuh, dipotong loh. Makanya saya bilang ayo kita live host biar ada timer, Anda timer, saya timer. Ini saya belum selesai udah dipotong. Iya, makanya saya jelaskan. Tunjukkan keturunan Ismail yang jadi nabi, itulah Nabi Muhammad. Makanya saya tunjuk. Makanya ini mau saya jelaskan. Silakan. Kalau saya lagi menjelaskan, diperhatikan ya. Boleh kita lihat di dalam Alkitab. Kok di dalam Alkitab? Gimana? Al-Quran menyatakan saudara di dalam Al-Baqarah 146, Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Boleh nggak saya jelaskan? Baik, saya jelaskan. Jangan dipotong, makanya pakai timer itu biar tidak ada pemotongan. Loh, ini gimana mau saya jelaskan, Edis? Kenapa kamu gak usah takut? Ini loh, ini loh. Anak Ismail namanya ini ada si Udin, si siapa yang jadi nabi? Siapa namanya? Iya, ini saya tunjukkan di dalam Brit Hadasa, ucapan Yesus sendiri. Perhatikan. Di dalam Bible. Loh, jangan takut kau. Jangan teman-teman lihat ya. Kita lihat. Ini perkataan Yesus.
Ini perkataan Yesus, saya tunjukkan kepada Anda. Amar lo Yesua, berkatalah Yesua kepadanya, Ani akulah haderek, akulah jalan. PH Ahmad, akulah jalan bagi Ahmad. Ternyata teman-teman, Yesus itu adalah jalan bagi kedatangan Ahmad. Jadi makanya, sudah tidak percaya lagi dengan Al-Quran. aduh, saya belum selesai, makanya pakai waktu, Edis. Nandar, Kenapa jadi sih? kamu tidak percaya lagi Gini, dengan sebentar dulu. Kalau sama Ustadz Wapi pakai timer kamu oke. Kenapa sama saya kok nggak berani pakai timer? Kenapa? Berani saja. Ya sudah, Nandar. di fallback sayanya. Ini saya, aduh. Loh, saya baru mendengar nih. Dengarkan. Baik. Ada penonton saya ini, dia Ya. itu bilang, Bang, cobalah ganti dulu mikrofonmu, mic-mu. Ini nanti ini. Malah kebahas mikrofon. Dengar, ini sudah Malah bahas mikrofon, Mbak. Tapi belum saya pasang. Aduh. Belum saya pasang. Ya sudah, Kalau pasang saya dulu kamu lah. nanti suaramu kalah loh. Loh, gimana sih? Saya Ini lagi belum saya pasang, ini masih menjelaskan. pakai mic biasa. Dengar. Aduh, gimana Nanda, sih, Dis? Dengar dulu. Pertanyaan Ya, saya kepada silakan. kamu itu gini loh, Nanda. Baik. Tunjukkan, misalnya gini, saya kasih contohnya. Ya. Siapakah keturunan Ishak yang jadi nabi dalam Quran? Namanya Yakub. Ya. Siapakah keturunan Yakub yang jadi nabi di dalam Quran? Namanya Yusuf. Ya. Ya kan? Nah, sekarang saya tanya, siapa keturunan Ismail yang jadi nabi dalam Quran? Namanya siapa? Baik, Nabi Muhammad namanya. Boleh Mana saya ayatnya? tunjukkan Silakan. dalilnya? Baik. Ayatnya. Ayatnya perhatikan ya. Perhatikan tadi surat Al-Baqarah ayat 146 sudah saya tunjukkan. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Yang kedua kita lihat Quran surat As-Saff ayat ke-6. Saya hafal ayatnya, kalau Anda mau membacakan atau men-cross check langsung silakan. Saya tahu bahwasanya Isa berkata. Ya sabar dulu. Aduh. Sesungguhnya ini akan datang bagian nabi saya setelahku, menjelaskan ismuhu loh. Ahmad, betul. Bagian Silakan. saya menjelaskan, tolong, makanya aku saya datang ke sini baik-baik, saya penuh kasih damai sejahtera loh. Saya nggak mau menghujat, saya itu datang untuk melayani kamu berdiskusi, karena tadi malam saya ajak kamu diskusi, kamu mengingkari janji. Kamu nggak berani, naik. orang kamu saja ganti-ganti akun. Loh, Saya tidak jadi, bisa mengundang kamu. bukan ganti kamu pakai akun yang lain. Ya sudah, pakai akun ini, berani apa enggak? Kalau berani kita gaskan pakai timer. Kemarin kan kita janjian. Udah, kamu berani nggak lawan saya? Kalau nggak berani saya lanjutkan. Inilah kamu ngomong terus, ngomong terus, saya ngomong dengar. terus, Saya ngomong, kan kamu ini waktu dengar. saya. Saya Gimana ngomong, sih? kamu nggak mau dengar. Kamu ngomong, saya dengarin. Oke lah. Gimana? Kita kan Berani kemarin nggak? janji, ayo nanti jam 9 malam, betul. Nah, ini Betul. saya pencet nih, co-hostnya saya pencet. Tidak ada namamu. Nggak ada namamu. Oke, makanya di follow sekarang. Nih, jadi jangan Aku kamu bilang saya lari. Namamu nggak ada. Tapi ketika namamu muncul, aku jambak, kau nggak terima. Nggak ada, Nanda. Nggak Kau jangan ada. fitnah Iya saja. katakan iya atau tidak katakan tidak. Berani diskusi nggak sama saya? Tiap hari ganti-ganti. Yang Bukan mana aku? ganti-ganti, akun saya kena report. Iya, kena report, makanya pakai akun yang berteman dengan saya. Jangan yang nggak Ya pakai akun yang sudah, nggak ini bisa kita makanya di ngobrol fallback sama sama saya. Saya di fallback, udah di fallback belum? Baik, saya ikuti. Saya Oke. turuti kemauanmu. Oke, baik ya teman-teman ya. Kita live host biar ada waktu. Kalau kayak sekarang gini nanti. langsung aja lanjut dulu. Loh. Coba tadi gimana? Oke, kita lihat ya. Nanti kalau kita live host temanya jaminan keselamatan ya. Kalau ini tadi pertanyaanmu saya jawab. Quran surat ini saya mau jelaskan, tolong dengarkan dulu dong. Silakan. Quran surat As-Saff ayat ke-6 ya. Quran surat ke-61. Teman-teman boleh cek ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Isa bin Maryam, ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum. Inni rasulullahi Terjemahnya ilaikum. aja lah. Aduh ya Allah, sebentar Terjemahnya dong. aja, kita Aku juga ini lagi kagak ngerti, baca. Nandar. Makanya kalau debat itu harus pakai timer. Kamu selalu ketika saya menjelaskan mesti direcoki. Ya udah pakai timer aja deh. Terjemahnya langsung. Terjemahnya. Aduh, memang. Terjemahnya. Baik. Dan ingatlah ketika Yesua HaMasya menyampaikan kepada bangsa Israel, wahai Bani Israel, aku ini adalah utusan Allah kepadamu. Aku bukanlah firman yang menjelma menjadi manusia, saudara. Aku bukanlah firman yang hidup. Aku membenarkan kitab sebelumku, yaitu Torah, dan memberikan kabar gembira kepadamu
tentang datangnya seorang rasul setelahku yang bernama Ahmad. Nah, Sudah, saya Ahmad tanggapi. itu sebentar dulu. Aduh, ini saya belum selesai. Makanya belum selesai ditanggapi. Saya belum selesai loh. Edis gini aja deh daripada Enggak, kita lanjut. berantem. Udah, Sebentar. jangan ngambek. Lanjut, yuk. Lanjut. Enggak. Gini. Lanjut. Ngambek. Biar Ngambek. Bentar, bukan ngambek. Sebentar, Sekarang bukan ngambek. Aduh. Bukan ngambek, kita live host aja biar ada Oh, ya udah, timernya. saya tunggu ya. Saya tunggu. Ya, baik ya. Lanjut yang Teman-teman, tadi ya. Surat As-Saff ya, ayat yang ke-6 tadi. Lanjut. Saya tunggu. Baik. Setelah Quran surat As-Saff kita bahas jaminan keselamatan dalam Baik. Islam dan Kristen. Saya tunggu. Saya tunggu sekarang. Ya. Ayo. Baik. Kita tunggu. Kita tunggu dia teman-teman ya. Iya. Sudah tepat. Kita lihat ya teman-teman, awas udah di fallback belum? Sudah. Sekarang bisa. Oke. Kemarin kau pakai Siap, akun siap, juga siap, saya siap, siap. yang nggak berteman. Ya gitu. Siap. Silakan, saya tunggu. Kita tunggu teman-teman. Kita tanggapi. Karena banyak yang jagoin dia juga ini. Kamu hadapi nanti. Ya, baik. Nah, Silakan Anda. ini kan enak. Baik. Lanjut. Baik ya. Aku kasih waktu 5 Tapi menit ya. gini Nandar, saya sebentar. ngomong dulu. Ya, gini. Sebentar. Ini kamu nih Iya. kayak orangnya ngambekan banget sih. Silakan. Gini, saya kan sudah live dari tadi nih. Sudah hampir 3 jam. Jadi saya ini mungkin waktu saya tidak banyak. Jadi maksimalkan. Kita bahas sesuai dengan tema. Jangan lari kemana-mana. Fokus. Nanti setelah berapa menit nanti saya akan tinggal. Mungkin saya nanti akan lanjut kembali. Karena saya harus jeda Jadi dulu berapa sebentar. menit lah? Berapa lama ini? Berapa lama? Mungkin ini sekitar 30-an menit lah. Kurang lebih. 30 menit. Ya udah kita Ya. Jadi kalau fokus gitu ya. bahas kita Fokus. bahas jaminan keselamatan atau yang Nanti mana? abis itu kita selesaikan dulu. Baik. Lanjut tadi surat As-Saff Baik. ayat yang ke-6. Silakan. Ya. Lanjutkan. Baik ya. Ketika saya berbicara Anda diam. Di dalam Al-Qur'an surat As-Saff ayat ke-6, Nabi Isa alaihissalam atau Yesua HaMasyiah itu menubuatkan seorang nabi, seorang rasul yang akan diutus setelah Yesus, yaitu namanya Ahmad. Dan Ahmad ini adalah nama lain dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lihat ya, jadi ada di dalam sebuah hadis yang sahih. Sebentar, teman-teman. Aduh, nggak bisa dilihat. Ini ya. Di dalam sebuah hadis yang sahih Rasulullah SAW, aku memiliki 5 nama. Aku adalah Muhammad dan aku adalah Ahmad. Ini juga diterangkan oleh Yesua HaMasyiah di dalam Yohanes 14 ayat ke-6. Bang Edis, kita lihat nih. Yesus tidak pernah menguasai bahasa Yunani, saudara. Yesus tidak pernah menguasai bahasa Indonesia. Yesus sehari-hari berbicara bahasa Ibrani dan Aramaik. Inilah terjemahan yang keliru. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ini terjemahan saudara. Di dalam bahasa Ibraninya, Amar lo Yeshua ani. Berkatalah Yesus kepada mereka, ani, akulah. Haderek, akulah jalan. Feha Ahmed, akulah jalan bagi Ahmad. Seperti yang kita ketahui bahwa Yohanes Pembaptis adalah jalan bagi kedatangan Yesua HaMasyiah. Apa kata Yohanes Pembaptis? Membuka kasutnya saja aku enggan, aku tidak sanggup. Sedangkan Yesus adalah jalan bagi kedatangan Ahmad. Bukan hanya di dalam Yohanes 14 ayat ke-6, kita lihat di dalam Yohanes 16 ayat ke-12, saudara. Ya, ini hampir seirama dan senada dengan Quran surat As-Saff. Perhatikan. Ya. Di dalam Yohanes 16 ayat ke-12, perhatikan Edis, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Kita lihat. Ya, di dalam ayat ke-13-nya, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran. Inilah terjemahan lagi Gabrul ini. Di dalam bahasa Ibraninya, teman-teman kalau melihat ya, Abalhu asyarhu ruaha Ahmed, bahasa Ibrani. Bahasa Arabnya Ahmad atau Hamad. Keseyabo yadrik etchem el kalha Ahmed kilo yedaber me asmo. Dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Ela et aserhu somea yedaber peet habaot yodia lahem. Coba perhatikan ini.
Tetapi apabila ia datang, yaitu ia Ahmad, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Ini dalam Al-Quran, di dalam Quran surat An-Najm. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ya, parahnya teman-teman Kristen salah memahami ayat ini. Ini katanya Roh Kudus. Roh Kudus sudah ada sejak zaman Adam. Roh Kudus itu adalah Tuhan tertinggi di dalam kekristenan. Jadi ini jelas sekali Yesus menubuatkan tentang kedatangan Ahmad. Cuma orang Kristen ngertinya terjemahan saja, saudara. Di sini jelas dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Nandar, itu Roh Kudus. Sejak kapan Roh Kudus tidak mampu berkata-kata dari dirinya sendiri? Bahkan Yesus Kristus pun mengatakan, kalau manusia menghujat saya, kata Yesus, dosanya bisa diampuni. Tetapi barang siapa yang menghujat Roh Kudus, dosanya tidak akan diampuni selama-lamanya karena dia telah berbuat dosa kekal. Roh Kudus adalah Tuhan ketiga yang memiliki predikat dan kedudukan paling tinggi dari Yesus dan bahkan dari Bapa. Sedangkan di sini dia tidak. Ini waktu saya, brother. Ini sedang fokus saya. Tolonglah. Saya santun di sini loh. Ya. Kalau saya bertanya kepada Anda, Roh Kudus katanya Tuhan. Tapi di sini dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Sekarang saya tanya kepada Anda, di dalam Yohanes 16 ayat ke-13, ia akan memberitakan hal-hal baru atau hal-hal yang akan datang kepadamu. Siapa lagi, saudara, kalau bukan Nabi Muhammad? Roh Kudus tidak pernah berbicara tentang hal yang akan datang. Jeder. Baik. Kita kasih dulu Nandar semangat ya. Kasih dulu. Boleh. Ya, baik. Nandar, saya harus gimana nih ngomong sama kamu? Tadi pertanyaan saya, tunjuk di dalam Al-Quran ayat yang bilang ada keturunan Ismail jadi nabi namanya Muhammad. Kamunya malah nunjuk surat As-Saff ayat yang ke-6. Di situ Isa berkata, akan datang seorang nabi setelahku namanya Ahmad. Ahmad dirubah jadi Muhammad. Ini bagaimana ini? Apakah Allah tidak tahu bahwa nama nabinya itu Muhammad sehingga dipaksa-paksa jadi Ahmad? Nih, sekarang Nandar, secara logis ya, nih. Di sini dikatakan bahwasanya Isa itu berkata kepada Bani Israel. Ingatlah ketika Isa berkata kepada Bani Israel. Ya. Israel kan dia bilang kan? Nandar? Kalau dia berkata kepada Bani Israel, akan datang nanti nabi setelahku namanya Ahmad, kenapa datangnya bukan kepada Bani Israel? Coba, karena ada satu ayat di dalam Al-Quran, bunyinya begini. Saya tampilkan dulu di layar kamera saya ya. Nih, ini ayat di dalam Al-Quran nih. Ini ayat yang kamu bacakan kan? Ini Isa berkata akan datang nanti setelahku kepada Bani Israel. Namanya Ahmad. Nah, sekarang kita bandingkan di dalam Quran surat Ibrahim. Nih, ini surat Ibrahim nih. Surat Ibrahim ayat yang keempat. Perhatikan nih. Nih, kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Jadi menurut ayat ini, nggak ada rasul yang tidak berbahasa kaumnya. Contoh, kalau misalnya Allah ingin mengutus kepada orang Jerman, maka rasul itu pasti harus orang Jerman. Kalau rasul ingin mengutus kepada orang Jawa, rasul itu harus berbahasa Jawa. Betul? Ya, kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya. Lah, tadi Isa berkata kepada Bani Arab, bukan kepada Bani Israel. Isa berkata kepada Bani Israel, akan datang nabi setelahku namanya Ahmad, ismuhu Ahmad. Lalu kenapa nabi yang Ahmad ini, yang datang setelah Isa ini, tidak berbahasa Ibrani? Padahal dikatakan oleh Isa kepada Bani Israel tidak berbahasa Arab. Yo.
Jawab. Kamu tadi sudah tidak mampu jawab ya, bahwa ada nabi keturunan Ismail yang jadi nabi di dalam Al-Quran yang namanya Ahmad. Nggak ada. Kamu mengutip Isa. Padahal pertanyaan saya kepada kamu adalah, tunjuk satu ayat di dalam Al-Quran ada nabi dari keturunan Ismail namanya siapa? Kamu paksa Muhammad. Coba tunjukin satu ayat di dalam Al-Quran bahwa Muhammad itu keturunan Ismail. Tidak bakal ada. Tidak bakal ada, Nandar. Ya. Jadi janganlah kamu, Nandar, ya, saya katakan sekali lagi sama kamu, janganlah kamu menebar fitnah dan kebohongan. Enggak boleh. Ya. Dikatakan di dalam Al-Quran bahwa yang menjadi nabi itu, contoh, Ibrahim punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub jadi nabi. Yakub punya anak namanya Yusuf. Yusuf jadi nabi. Ya kan? Nanti keturunan Bani Israel ada Musa jadi nabi. Nah, tunjukin satu nabi yang dari keturunan Ismail. Namanya siapa? Pakai ayat dong. Malah nunjukin Isa gimana? Coba, ayo fokus ke situ. Jangan kemana-mana. Ini sederhana-sederhana aja dah ya. Lagian tadi sudah saya bilang, kalau Isa berpesan kepada Bani Israel itu kan berbahasa Ibrani. Ya Bani Israel, akan datang nabi setelahku ismuhu Ahmad. Namanya Ahmad. Nah, kalau kita merujuk kepada surat Ibrahim tadi, harusnya si Ahmad ini yang dinubuatkan oleh Isa ini, harusnya dia berbahasa Bani Israel. Dan dia harus berbahasa Ibrani. Dan dia harus datang ke tengah-tengah Bani Israel. Ini malah datang kepada Bani Quraisy. Sungguh Anda ini baca Quran sambil salto. Ayo, sekarang fokus, Nandar ya. Jangan kau lari-lari kemana. Lari kau ke Roh Kudus, lari kau ke sini. Sekali lagi kau lari, kita nggak ada lagi gunanya diskusi. Kita fokus. Ya? Takut dia. Bukan takut, kamu lari kemana-mana. Kita bahas itu kok. Baik. Silakan. Waktu dan tempat saya berikan. Mohon kamu dewasa. Ayo, silakan. Tolong ya, teman-teman dukung ya. Si Edis pasti kaburin. Lihat aja. Silakan. Lihat ya. Pakai timer. Justru saya menjelaskan apa yang Yesus jelaskan. Kalau di dalam Al-Quran jelas, Quran surat 61 ayat ke-6 berbicara ada seorang nabi setelahku yang bernama Ahmad. Ahmad itu adalah nama lain dari Nabi Muhammad di dalam sebuah hadis yang sahih. Edis, kita lihat nih. Ya. Nih, Edis. Ntar saya gedein layarnya. Ya, biar kamu lihat nih. Nih. Ya, nama Ahmad itu adalah aku adalah Muhammad dan aku Ahmad. Itu sama, artinya yang terpuji. Bahkan Edis, Alkitab saja itu mengakomodir. Kita lihat nih, Edis. Ya, saya tunjukkan kepada kamu. Nah, inilah gara-gara terjemahan, Dis. Kita lihat nih. Teman-teman lihat ya. Anda buka Alkitab Sabda, kata-katanya manis. Alkitab Sabda, kata-katanya manis semata-mata. Segala sesuatu padanya menarik. Kita lihat nih, ada strong number ya. Strong number atau leksikon 04261. Kita lihat 04261 ya. Nah, apa di sini teman-teman? Ya, di sini apa? Mahmad. Kita lihat. Ada referensi Alkitab. Ini lihat, Edis. Edis, kita lihat, Edis. Teman-teman, perhatikan ini. Bahkan kita lihat nih, ini referensinya, Edis. Ini referensi dari bapak-bapak gereja. Hamad. Hamad ini bahasa Ibrani. Yang seirama identik dalam bahasa Arabnya adalah Ahmad. Kita lihat nih. The Aramaic Hamidah means price and the name siapa, Edis? Muhammad comes from the root. Alkitabmu saja mengakui, Edis, di dalam apa? Di dalam Kidung Agung pasal ke-5 ayat ke-16. Ini mengakui. Coba kita ulangi teman-teman ya. Kita ulangi nih. Apa di sini dikatakan? The Arabic Hamidah Menfresh and the name Muhammad. Kita lihat bahasa Ibraninya. Garu kepala. Kita lihat nih. Kita lihat dalam bahasa Ibraninya. Hikomam takim fehula Muhammadim. Ada tertulis nama Muhammad di dalam Alkitabmu. Sayang kamu gak beriman.
Kita lihat lagi ucapan Yesus di dalam Matius 21:43. Apa yang dikatakan Yesus, teman-teman, lihat ya. Yesus sendiri menubuatkan nabi setelah Yesus itu bukan dari kalangan Israel. Ini Matius 21 ayat 43 di dalam Alkitab TSI ya. Alkitab terjemahan sehari-hari Indonesia yang kau banggakan itu. Kita lihat nih. Karena itu aku beritahukan kepada kalian bahwa hak sebagai warga kerajaan Allah akan diambil dari kalian bangsa Yahudi. Yesus yang ngomong ini, saudara. Karena itu aku beritahu kepada kalian bahwa hak sebagai warga kerajaan Allah akan diambil dari kalian bangsa Yahudi dan akan diberikan kepada orang bukan Yahudi. Jeder, saudara. Yesus saja sudah menyampaikan di dalam Matius 21:43 kalau kerajaan Allah akan dicabut dari bangsa Yahudi dan akan diberikan kepada Nabi Muhammad. Kidung Agung pasal 5 ayat ke-16. Yohanes 16 ayat 13. Jangan tertawa kau karena kau tidak sanggup untuk membantahnya. Saya tunjukkan. Ya, saya tunjukkan di dalam Matius 21. Ini sama juga di dalam bahasa Ibraninya. Matius 21 ayat 43, teman-teman. Ya. Kita lihat. Kita lihat, teman-teman. Ini kata Yesus, cuma di terjemahan Indonesia begini. Kita lihat dalam bahasa Ibraninya. Rekam bahasa Ibraninya bener enggak? Tanya sama Bambang Nursena. Alhen ani omer lahem, bukankah aku sudah mengatakan kepada kalian, kitilakah mikem malkut ha Elohim, bahwa kerajaan Allah dicabut daripada kalian bangsa Yahudi, fetinaten legoi, dan akan diberikan kepada legoi. Sekarang saya tanya kepada kamu, Edis, legoi apa itu? Gak ngerti. Macet, saudara. Legoi itu kepada satu orang yang bukan Yahudi. Karena ayat ini tidak menguntungkan Kristen, dibuat ayat tambahan, yaitu ayat ke-44. Kita lihat nih, tafsiran Yerusalemnya. Coba lihat nih. Ya, ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah sehingga kiranya tidak asli. Karena berbicara tentang Nabi Muhammad ayat ke-42, ditambahkan ayat 43. Terimalah kebenaran, saudara. Termenung, Edis. Kupikir tadi Nandar memberi jawaban. Aduh. Oke, baik, waktu saya, Nandar, ya. Baik. Ya, baik. silakan. Yang penting santun-santun aja. Kalau santun-santun kita tanggapi. Gini, Nandar, tadi itu yang saya tanyakan dari awal apa? Tunjukkan satu keturunan Ismail yang jadi nabi. Kamu malah lari di dalam Al-Quran. Kamu malah lari ke Bible. Apa kamu sudah tidak pede lagi dengan Quranmu? Apa kamu sudah tidak percaya lagi bahwa Quranmu ini adalah kitab yang menjelaskan? Tinggal sayalah di bawah kolong langit ini, di dunia pertiktokan ini yang percaya bahwa Al-Quran itu lengkap. Teman-teman sekalian, tunjukkan di dunia pertiktokan ini siapa yang percaya bahwa Al-Quran itu lengkap. Cuman Edis TV. Nandar, masa cuman saya yang percaya bahwa Al-Quran itu lengkap? Masa cuman saya yang percaya bahwa Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu? Kenapa tidak ada orang Islam yang percaya? Gimana sih Nandar ini? Kamu kok lari-lari ke Bible? Saya tanya dalam Al-Quran. Lagi pula, Nandar tadi bilang begini. Muhammad dalam hadis sahih menjelaskan, nama saya adalah juga Muhammad, Ahmad juga. Gini Nandar, saya kasih tahu kamu, saya kasih tahu. Kalau orang Islam, dia punya bilang, oh kami punya disiplin ilmu hadis. Kami harus tahu matannya, kami harus tahu periwayatnya, sanadnya, begini. Jadi kami harus mengkritik apakah hadis itu doib, maudhu, atau bagaimana. Nandar, saya kasih tahu. Saya orang Kristen, saya orang di luar Islam. Saya kasih lagi tambahan satu. Untuk menentukan hadis itu akal-akalan atau palsu. Gini, hadis yang tidak punya asbabul wurud, yang tidak punya jalan cerita sehingga Muhammad tahu-tahu ngomong, nama saya juga adalah Ahmad. Saya pastikan palsu. Coba, apakah Muhammad seperti orang yang kesambet petir, tahu-tahu ngomong,
nama saya juga adalah Ahmad. Apa dia kesambet petir? Tahu ngomong begitu? Pasti tidak mungkin. Pasti ada asbabul wurudnya. Banyak orang Kristen nggak tahu itu apa asbabul wurud. Asbabul wurud itu gini, jalan cerita kenapa Muhammad kok ngomong gitu. Saya minta sama kamu pertanggungjawabkan. Ada angin apa, ada petir apa, ada badai apa, sehingga tahu-tahu Muhammad ngomong, nama saya juga adalah Ahmad. Ayo jelasin. Jelasin Koen Andar. Jelasin. Karena kalau tidak ada asbabul wurudnya, saya pastikan itu akal-akalan orang Islam. Masa nggak ada angin, nggak ada petir, Muhammad tahu-tahu ngomong sendiri kesambet? Nggak mungkin. Terus yang kedua, tadi di dalam Anda bilang Muhammad begini begitu. Teman-teman sekalian, menurut Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 146. Kalian sok kenal tentang Muhammad nih. Muhammad itu dikenal oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani seperti anak mereka sendiri. Orang-orang Yahudi dan Nasrani ahli kitab mengenal Muhammad seperti anak mereka sendiri. Tapi yang dilakukan oleh orang Islam, mereka malah cari informasi tentang Muhammad bukan dari orang yang mengenal seperti anak mereka sendiri. Apa yang dilakukan oleh umat muslim? Mereka malah tanya kepada Ibnu Katsir, tanya kepada Bukhari, tanya kepada ini, tanya kepada itu. Yang semuanya adalah orang-orang yang hidup setelah Muhammad. Padahal Al-Quran bilang yang kenal Muhammad seperti anak mereka sendiri itu adalah ahli kitab orang Yahudi dan Nasrani. Jadi kalian ini adalah umat yang sok tahu tentang Muhammad. Bilang Muhammad namanya begini, namanya Ahmad. Tadinya Ahmad dirubah jadi Muhammad. Kapan ganti KTP-nya? Ini kalian ini fitnah yang nyata. Ya, yang kenal Muhammad seperti anak mereka sendiri itu apakah orang Islam? Tidak. Yang kenal Muhammad seperti anak mereka sendiri adalah ahli kitab orang Yahudi dan Nasrani. Nah, Isa berkata, akan datang setelahku namanya Ahmad kepada Bani Israel. Tapi orang Islam fitnah bahwa yang datang Muhammad dan tidak datang kepada Bani Israel, datang kepada Bani Quraisy. Sungguh kalian berada dalam kesesatan yang nyata. Dan tiadalah satu kaum yang berada dalam kesesatan yang nyata selain daripada mereka yang mengada-ada, yang diada-adakan oleh Endang Sunanda. Sungguh ini adalah fitnah yang keji, saudara-saudara. Berat ini, saudara-saudara. Berat. Silakan tanggapi, fokus. Ya, baik. Aku ambil buku dulu ya. Baik. Nah, waktu jalan. Berat ini, saudara-saudara. Ini silakan. Sabar. Biar tidak tergoncang. Baik. Bentar. Lama, saudara-saudara. Sabar dong, itu aja. Gemetaran dia, gemetaran. Baik. Yuk. Waktunya dinyalakan dulu, diterima. Sebentar. Di sana ada berapa orang nonton di sana? Baik. Di sana ada berapa? Cuma 100 orang. 100 orang. Aduh, di sini udah 18.000 ini yang nonton nih secara live. Baik, enggak. 3.000 orang yang nonton di sini. Udah 21.000 orang nonton. Tunjukkan di hadapan 21.000 orang. Ini waktu saya. Tolong jangan diganggu. Ini waktu saya. Jangan. Baik, yang pertama saya akan tanggapi terkait asbabul wurud ya. Asbab wurud, sebab-sebab terjadinya itu hadis ya. Kalau kita memahami Quran itu ada dua metode, Edis. Yang pertama adalah metode bil ma'thur. Ya, metode bil ma'thur itu adalah menafsirkan ayat Quran dengan ayat Quran. Yang kedua, metode bil riwayah, memahami Al-Quran dengan penjelasan Rasulullah. Karena di dalam Al-Quran surat As-Saff ayat ke-6 dikatakan Ahmad, para sahabat bertanya-tanya, siapa itu Ahmad? Makanya Rasulullah SAW menjelaskan siapa itu Ahmad. Ahmad itu adalah sebagaimana tadi sudah saya sebutkan. Ini hadisnya muttafaqun alaih. Ini loh. Oke, kita lihat teman-teman ya. Kalau kamu nggak ngerti ilmu hadis langsung kita lihat nih ya. Aku memiliki 5 nama. Aku adalah Muhammad. Aku adalah Ahmad. Aku juga adalah Al-Mahi, penghapus ya, penghapus dosa. Kita lihat teman-teman.
Justru yang nggak ada perawinya, yang nggak ada transmisinya adalah Bible. Kamu punya buku ini nggak? Ini buku dari bapak-bapak gereja ini loh. Bentar ya, saya tunjukkan kepada kamu. Teman-teman, ini adalah tafsir perjanjian baru ya. Ini ada ISBN-nya ya. Kita lihat teman-teman ya. ISBN-nya. Apa Alkitab itu teman-teman? Perhatikan nih. Pengarang sesungguhnya, ini kan Injil Markus ya. Pengarang sesungguhnya, saya pakai ini aja. Pengarang sesungguhnya dari Injil ini seperti juga dengan pengarang ketiga Injil lainnya tidak kita ketahui. Inilah kitab suci yang penulisnya nggak diketahui siapa yang ngarang. Bagaimana track record yang ngarang itu? Kalau Nabi Muhammad jelas, sebentar. Saya lagi menanggapi pernyataanmu kok fokus. Justru tadi saya sudah menunjukkan Alkitabmu saja membenarkan Nabi Muhammad. Kamu nggak percaya? Saya tunjukkan lagi, teman-teman ya. Dia, dijelasin berulang kali. Teman-teman kita lihat ya. Ini saya bukakan kepada kamu, kepada Anda. Saya ulangi ya. Bentar. Nah, kita lihat nih ya. Ini kitab Kidung Agung, Alkitab Sabda dari LAI. Kita lihat ini Edis. Leksikonnya 04261. Kenapa diterjemahkan menjadi menarik? Padahal ini adalah proper name. Kita lihat. Ketik 04261. Di kanannya leksikon. Apa di sini? Mahmad ya. Di sini ada referensi TOT, ada 673D. Siapa ini? Diklik. Apa di sini? Silakan, kamu kan pinter bahasa Inggris. Coba kamu baca. Apa di sini? Dalam bahasa Ibraninya Ahmad. Dalam bahasa Ibrani itu Hamad. Coba kamu baca. Termenung dia saudara, Alkitabmu saja mengakui Nabi Muhammad. The Arabic Hamidah main phrase and the name Muhammad comes from the root. Kenapa kamu mempertanyakan sesuatu yang tertulis di dalam kitabmu? Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Yesus juga berulang kali menyatakan itu. Saya tunjukkan. Teman-teman ya, lihat nih ya. Karena ini berbicara tentang Nabi Muhammad, mereka rela merubah ayat, menambah ayat. Kita lihat nih ya. Ini ada tafsiran Alkitabnya nih, ada tafsiran. Kita lihat nih. Matius 21:44, ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah yang paling baik sehingga kiranya tidak asli. Tidak asli, brother. Karena berbicara ayat 43-nya merujuk kepada Nabi Muhammad, ditambah ayat yang palsu. Nih, saya tunjukkan kepada Anda. Yesus sendiri yang ngomong. Yohanes 14 ayat ke-6. Di sini dikatakan saudara, ini Yesus yang ngomong, jangan termenung. Amarlo Yesua, berkatalah Yesus kepadanya, Ani akulah haderek jalan VH Ahmed. Aku adalah jalan bagi Ahmad. Di dalam Matius 10 ayat 11, kalau tidak salah disebutkan, Yohanes Pembaptis. Dor. Aduh, mengecewakan ya. Nandar mengecewakan. Pakai data dong, Dis. Nandar. Pakai data. Oke, ini waktu saya. Gini, ya, kamu silakan. mengecewakan lagi Nandar. Pertama gini. Tadi kan saya tanya sama kamu, apa alasannya Muhammad berkata bahwa aku punya 5 nama? Kamu nggak jawab, kamu ngarang sendiri. Di dalam hadis, ini hadisnya nih. Ini hadisnya nih. Jubair bin Mutqim radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, aku memiliki 5 nama. Aku adalah Muhammad dan Ahmad. Itu 2 nama. Aku memiliki 5 nama. Aku adalah Ahmad dan Muhammad. Sekarang saya tanya, ada angin apa? Ada petir apa sehingga Muhammad ngomong begitu? Dan dia ngomong sama siapa? Memble.
Makanya saya bilang teman-teman, ciri-ciri hadis yang dikarang-karang adalah Muhammad ngomong sendiri, nggak ada angin, nggak ada petir. Lawan bicaranya siapa nggak jelas. Coba Muhammad ngomong sama siapa di situ? Siapa di situ yang sedang diajak ngobrol sama Muhammad? Adakah di situ dia lagi ngomong sama Umar bin Khattab? Masa dia tiba-tiba ngomong sendiri? Saya punya teman nih, kami lagi ngobrol di warung. Lagi asik-asik kami ngobrol. Tahu-tahu dia ngomong sendiri. Lu kesambet bro. Itu teman kami dulu, zaman dulu kami bully terus memang. Nggak ada angin, nggak ada petir. Ngomong aja entah nggak jelas ngomongannya. Masakan kalian mau memframing Muhammad sebagai sosok yang demikian? Jangan begitu, jahat kalian. Nggak boleh begitu. Muhammad sendiri pernah berkata, barang siapa yang mengata-ngatakan sesuatu dan menisbatkannya kepadaku, hendaklah mereka menyiapkan tempat duduknya di neraka jahanam. Lu, sekarang saya tanya sama kamu Nandar, Muhammad ngomong sama siapa itu? Siapa lawan bicaranya? Masa nggak ada angin, nggak ada petir? Aku punya 5 nama. Namaku nggak ada itu Nandar. Sehubungan dengan surat As-Saff ayat 6 nggak ada itu, tambah-tambahanmu saja. Lagian nih, kalau kita baca hadis yang lain lagi, ini yang dibangga-banggain si Juma nih. Allah telah memilih Bani Quraisy dan kemudian Kinanah begini. Itu setelah saya baca dalam literatur Islam, nggak sampai kepada Ismail, nggak sampai. Itu hanya berhenti sanad Muhammad itu hanya diketahui sampai siapa itu? Pokoknya nggak sampai ke Ibrahim, nggak sampai ke Ismail, nggak diketahui ada itu sumber referensi Islamnya. Lagi pula ada angin apa, ada petir apa, Muhammad tiba-tiba ngomong, aku adalah keturunan begini. Kenapa? Untuk apa? Kalau memang Al-Quran secara tegas menyebutkan bahwa Muhammad itu adalah nabi yang dari keturunan Ismail, pasti Muhammad nggak capek-capek ngomong Allah telah memilih Kinanah dari ini, dari memilih begini. Nggak ada. Makanya zaman sekarang teman-teman, para ulama-ulama sudah memalsukan sanad. Bukan cuma sanadnya Habib-Habib saja yang dipalsukan. Iya. Mereka ini ahli banget, mereka ini melakukan tipu-tipu. Setelah sanad Muhammad hanya diketahui sampai kepada entah Bani Hashim atau apa gitu, hanya diketahui sampai situ, mereka bikin lagi sanad palsu. Saya Habib ini, bahwasanya saya turunan Nabi. Kasihan umat muslim yang awam-awam sampai minum air cucian kakinya. Jangan begitu Nandar. Ayo kita cerdaskan ini umat biar mengikuti yang benar. Malah minum ada Habib, Habib nih Habib. Wah, sembah-sembah Habib. Air cucian kakinya diminum. Nggak boleh begitu Nandar. Padahal di dalam Al-Quran dikatakan apa? Di dalam surat Al-Ahzab nomor 40. Makana Muhammadin aba ahadim min rizalikum. Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang laki-laki satupun di antara kalian. Dia bukan bapak satu-satu pun dari antara laki-laki di antara kalian. Zaman sekarang ngaku-ngaku Muhammad itu bapak saya. Saya ini turunannya Muhammad. Jahat kalian ini, jahat kalian tipu orang Islam. Yang lugu-lugu yang nggak tahu apa-apa kalian tipu daya. Jahat sekali kalian. Oh, bekas tisunya turunan Nabi. Barokah. Bekas air minumnya cucu Nabi. Barokah. Jangan begitu Nandar. Kasihan. Saya justru membela di sini orang-orang Islam yang awam supaya tidak kalian akali dan kalian tipu daya. Haleluya, haleluya. Hosana. Leben Abdullah. Silakan. Oke, menang Edis, kalah Edis nih. Makasih teman-teman. Terima Edis. Tadi sudah saya sampaikan, makanya pakai data Dis. Kamu bahas Habib lah, bahas apa yang nggak ada korelasinya dengan diskusi kita. Kita lihat teman-teman ya. Ini waktu saya. Tadi ada ngomong apapun saya diam loh. Ditahan Roh Kudusnya, ya. Terima kasih. Al-Quran sudah menjelaskan saudara, ini loh. Ya, saya bacakan kepada kamu. Jangan terguncang, saya bacakan Quran. Wa idh qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni Rasulullah ilaikum
Inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Makanya tadi saya bilang, memahami Al-Quran ada beberapa metode. Metode bil maktur, menafsirkan Quran dengan Quran. Metode bil riwayah, menjelaskan Quran dengan hadis. Ayat ini dijelaskan oleh Rasulullah. Siapa Ahmad di sini? Begitu. Gitu saja nggak paham, heran. Sekarang, teman-teman, bayangkan Anda percaya kepada Alkitab, sedangkan yang menulis Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes saja tidak diketahui. Saya tunjukkan. Aduh, Edis nih, Des. Ini tafsir perjanjian baru ya, dari bapak-bapak gereja. Kita lihat. Ini tafsir perjanjian baru. Kita lihat nih, Dis. Ya. Pengarang sesungguhnya dari Injil ini seperti juga dengan pengarang ketiga Injil lainnya tidak kita ketahui. Bagaimana kamu mengatakan kitab ini suci, yang ngarangnya saja nggak tahu? Kenapa sih harus berbohong menjadi Markus, padahal ini yang ngarang bukan Markus? Kenapa harus berbohong yang ngarang itu adalah Matius, padahal bukan Matius? Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-79, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fawailul lilladzina yaktubunal kitaba bi'aidihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Sekarang pertanyaan saya, siapa sebenarnya yang ngarang Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Pakai data. Karena ini data bukan dari saya. Ini data dari abad pertama Gereja Katolik. Kita lihat nih ya. Saya nggak mau berbohong. Kita lihat teman-teman ya. Ini nih, penerbit anggota seksama penerbit Katolik Indonesia. Nomor ISBN-nya ada tuh. Dicatat. Resmi nih. Sekarang saya tanya. Kamu hanya beraninya searah. Saya tanya sekarang. Siapa sesungguhnya yang mengarang Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Kenapa sih harus palsu namanya? Jangan-jangan yang nulisnya Lucifer. Terdiam, saudara. Saya sudah menjelaskan pakai Injil. Saya sudah menjelaskan pakai Kidung Agung. Tertulis Muhammad di dalam Kidung Agung, saudara. Kamu malah cerita habaib, cerita syarifah, cerita apa yang nggak ada korelasinya dengan kita diskusi. Terdiam, saudara. Berat. Edis. Yes, Edis. Edis. Kerajaan sorga sudah dekat, Edis. Siapapun yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepada Evangelis Yonatan Nandar. Boleh kiranya kamu dijamah Tuhan, ditangkap, dipilah dan dipilih, serta dipulihkan menjadi pribadi yang terlahir baru, manusia baru di dalam kebenaran iman dan Islam. Haleluya, terpujilah Allah Subhanahu wa taala. Saya tunjukkan lagi kepada kamu. Saya tanya sama kamu. Ya. Saya tanya kepada kamu, kenapa ini? Nih, saya tanya sama kamu. Kenapa bapak-bapak gereja tidak jujur kalau ini adalah Ahmad? Kenapa diterjemahkan jadi kebenaran? Coba kamu baca dalam bahasa Ibraninya. Amar lo Yesua, berkatalah Yesua kepadanya, Ani haderek, aku adalah jalan. Feha Ahmed, aku adalah jalan bagi Ahmad. Feha hayim, dan kehidupan. Ain isba el haab, ela darhi. Yesus mengatakan, saudara, aku adalah jalan bagi Ahmad. Makanya di dalam Yohanes 16 ayat ke-12, akan datang seorang penolong lain di hadapan kalian, saudara. Siapa penolong lain? Baca Yohanes 16 ayat ke-14. Jeder, saudara. Tidak ada pendeta yang sanggup mengalahkan saya debat. Termenung, Edis. Baik. Habis? Ya. Baik. Jawab pertanyaan saya. Baik. Saya tanggapi ya. Saya tanggapi. Ya, jadi Nandar sudah lari kemana-mana, saudara-saudara ya. Kita tampilkan. Baik, kita tampilkan datanya ya. Baik, saya putar dulu kamera saya. Nandar tolong jangan terguncang. Nih ya, saya putar kamera saya. Lihat ini Nandar. Nih, ini ada sebuah hadis di sini.
Sehingga nasab Rasulullah dapat diketahui hingga Nabi Ibrahim. Bahkan ini, saya bacakan hadisnya. Apakah ada nasab Muhammad sampai Ismail? Tidak ada, saudara-saudara. Nih, perhatikan. Sesungguhnya Allah memilih Kinanah dari keturunan Ismail, memilih Quraisy dari keturunan Kinanah, memilih Hasim dari keturunan Quraisy, dan memilihku dari keturunan Bani Hasim. Perhatikan, sekarang saya tanya kepada Anda. Kenapa Muhammad capek-capek ngomong, memberitahu, saya keturunan Ismail, saya keturunan Ismail. Kenapa Muhammad capek-capek ngomong gitu kalau Al-Quran sudah jelas mengatakan Muhammad keturunan Ismail? Jawab. Lagi pula teman-teman, kalau kita betul-betul ya bersandarkan kepada Al-Quran ini teman-teman, Muhammad itu, Ahmad itu Bani Israel. Nih, saya tunjukkan ayatnya. Kalau Muhammad itu Bani Israel, sebentar. Muhammad itu Bani Israel teman-teman. Nih, mana ini? Google saya nih. Nih ya. Apakah Muhammad itu Bani Israel nih? Di dalam surat As-Saff nih. Dan ingatlah ketika Isa berkata kepada siapa? Kepada Bani Israel. Apakah di sini ada Isa berkata kepada Bani Quraisy? Adakah Isa berkata kepada Bani Arab? Enggak. Isa berkata kepada Bani Israel. Akan datang nanti setelahku seorang Rasul, namanya Ahmad. Dipelintir sama orang Islam jadi Muhammad. Ini namanya Ahmad. Nah, kalau kita merujuk kepada surat Ibrahim ayat yang keempat, dikatakan di dalam surat Ibrahim apa? Tidaklah kami mengatakan nih, tidaklah kami utus seorang Rasul pun kecuali berdasarkan bahasa kaumnya. Coba Nandar, ada nggak Rasul yang diutus tapi tidak berdasarkan bahasa kaumnya? Nggak ada. Jadi seharusnya secara logika, maka Ahmad ini diutus kepada Bani Israel dan berbahasa Bani Israel. Apakah Bani Israel berbahasa Arab? Tidak. Kamu jangan lari-lari ke pengarang kitab lah ini segala macam. Ingat, beberapa bulan yang lalu saya sudah memberikan tantangan. Kalau ada di dalam Al-Quran, Muhammad disuruh nulis Al-Quran, saya lompat dari Monas. Kalau ada di dalam Al-Quran diketahui siapa pengarang Al-Quran, saya terjun dari Monas. Iya, saya terjun dari Monas. Tunjukin Al-Quran itu menurut Al-Quran ditulis oleh siapa? Nggak ada. Makanya saya simpulkan Nandar, Quran itu adalah sebuah syair-syair anonimus. Tidak diketahui siapa penulisnya. Ketika saya buka Al-Quran, Al-Quran dimulai dari Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada siapa ini yang ngomong ini? Siapa ini? Ini seperti sebuah doa. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Siapa penulisnya? Tidak diketahui Nanda. Kamu jangan lari kemana-mana. Jangan bahas Bible. Penulis Bible siapa? Loh, saya dengan jujur mengakui penulis Bible ada yang tidak diketahui, ada yang diketahui penulisnya. Ada yang tidak diketahui penulisnya ada. Saya jujur mengakui itu. Ya. Tetapi sumber-sumber di luar Bible atau sumber-sumber misalnya dari bapak-bapak gereja memberitahukan, oh ini Injil ini berasal dari sini, informasinya dari sini. Di luar Bible. Sekarang saya tanya, di dalam Al-Quran dari Al-Fatihah sampai Anas, kalau ada di dalam Al-Quran itu sendiri ditulis, penulis Quran ini adalah Zaid bin Sabit, saya terjun dari Monas. Lagian Nandar, riwayat Islam sendiri mengatakan bahwa Quran yang pertama-tama dibakar. Dibakar. Jadi kalian bohong kalau mengatakan ada Quran yang asli. Quran yang kalian ada sekarang itu adalah hasil karangan-karangan. Nggak ada Quran asli yang udah dibakar sama Utsman bin Affan kok. Oke Nandar, seperti janji saya tadi kan 30 menit. Ini waktu sudah habis. Loh. Baik. Aduh. Tadi kan kita udah janji 30 menit, betul? Iya. Oke. Jadi kita sudah janji. Ya aku dong, kan tadi aku yang mulai loh. Bukannya kamu. Loh, bukannya kamu, maka penutupnya saya.
gimana ini ngitungnya? Berarti kalau gaji orang ini suka korupsi orang ini. Sabar dulu. Sabar dulu, teman-teman. Kalau kamu yang buka, saya yang nutup. Gimana sih ini? Betul. Betul nggak kami yang buka tadi? Jawab dia. Iya. Betul nggak kami yang buka? Kabur. Ya gak begitu juga. Aku gak boleh nanggapi teman-teman. Bukan. Berat. Yang membuka siapa? Yang membuka kamu kan? Ya udah gini. Aku mau tanya sama kamu. Maksudnya gini. Kapan kita diskusi jaminan keselamatan dalam Islam dan Kristen? Boleh. Nanti kita atur. Jam berapa? Jam berapa? 4 jam loh. Udah suaranya. Iya enggak jam berapa? Jam berapa dan kapan? Kalau nanti kira-kira nanti kemalaman nggak nanti? Ya aku nanya makanya jam berapa kalau Dis itu terlalu malam Dis. Baik. Jam nanti berapa? Nanti saya inbox kamu kita atur ulang. Cuman saya minta gini Nandar, gini. Ya, kalau diskusi sama saya itu cobalah kita itu on the track gitu loh. Maksudnya on the track, maksudnya kita itu di jalurnya. Jangan lompat ke sana bahas penulis ini kemana-mana. Apa? Kamu aja ditanya gak jawab. Loh, pakai data nggak kita ada. itu dari awal bahas apa? Kita itu bahas ini nih. Ini tema kita di awal tadi Nandar. Iya, tadi sudah saya jawab. Kamu saya ingatkan, gini loh. Kamu saya ingatkan tema kita di awal mana? Ini loh. Ya udah, gimana? Boleh saya nanggapi belum? Gini, tunjuk satu keturunan Ismail yang jadi nabi di Quran. Namanya siapa? Berat saudara. Kamu bilang Muhammad, di mana Muhammad keturunan Ismail? Katanya selesai. Aku nanggapi nggak boleh. Ternyata kamu nyerocos. Enggak, ini kita nggak maksudnya kilas balik. Kilas balik ini. Berat. Gimana nih? Gini loh. Udah gini aja udah. Oke, nggak usah dibahas. Kau takut nih kalau dibicara mereka gemetar. Kapan kita diskusi lagi? Kapan kita bahas Islam atau Kristen yang ada jaminan keselamatan? Kapan? Itu nanti debat kusir Nandar. Debat kusir. Nanti debat kusir. Berani dia saudara. Gini saja. Ini juga debat kusir. Ini cuma satu arah. Kita membahas hal-hal yang ilmiah mau nggak? Kita bahas ini. Quran menjiplak Bible dengan keliru. Berani nggak? Saya gini. Saya bukan. Tahu terus bagaimana? Bentar. Sabar udah jelas beda. Sabar dulu. Takut dia teman-teman. Takut dia. Gini. Kita bahas Bible menjiplak Quran. Gimana? Sabar. Apa? Kita bahas Bible menjiplak Quran. Mau nggak? Itu mah searah. Takut. Iya, kamu bilang. Takut. Gini aja. Bahwa Quran juga Bible, yo. Enggak, gini aja. Al-Quran atau Bible kitab yang palsu. Gimana? Boleh. Bingung dia. Boleh. Boleh. Kapan? Alkitab atau Al-Quran atau Bible yang palsu. Nanti kita inbokan ya. Nggak ada kepastian. Kepastian. Ini nanti ada penonton. Kalau saya bilang pasti, nanti takutnya nggak ini gimana? Maksudnya kira-kira kapan lah? Iya. Biasanya kalau malam. Bisa nanti, bisa ini. Ya nanti kapan? Biar penonton penasaran terus. Biar penonton mantengin terus. Baik teman-teman, ntar dulu buat teman-teman, ini akun ketujuh saya di follow ya, Yonatan Nandar. Ini baru ada 5.000 follower. Ya, akun teman-teman muslim yang kalian tidak puas karena Nandar jawabnya ke ngalor hidup. Buat otot-otot yang nggak puas, Edis jawab. Bisa follow saya lagi ngomong, kamu tadi ngomong saya diam kok. Followers Nandar, bagi kalian yang tidak puas dengan jawaban Nandar yang kesana kian kemari kagak jelas, follow saya, bilang saya mau menggantikan Nandar. Follow saya, ikuti saya. Aduh, Edis. Oke ya Nandar ya, gitu saja ya. Ya. Kabur, Edis kabur guys. Wah, kok kabur? Orang dibilang tadi udah dibilang 30 menit lagi. Saya udah 4 jam diskusi gimana. Aduh. Rehat dulu saya rehat makan. Ya, saya kan perlu makan dulu, ya kan? Nanti makan mungkin kita lanjut lagi. Kabur, ya? Kalau sama saya kabur lagi katanya. Luar biasa. Baru ditanya. Siapa pengarang Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Kabur. Oke, siapa pengarang Al-Quran? Siapa pengarang Al-Quran? Al-Quran nggak ada yang ngarang. Iya, berarti jatuh dari langit. Al-Quran itu wahyu dari Allah melalui perantara Roh Kudus. Yang nulis siapa yang nulis? Yang menulis para sahabat. Di mana? Di sekarang saya tanya. Quran surat berapa? Itu kan. Tuh kalau begini dia mau berani. Oke. Sekarang saya tanya, jawab pertanyaan saya dulu. Jawab pertanyaan saya dulu. Injil Matius ditulis tahun berapa? Tuh kan, macet ya saudara. Kalau ditanggapi macet saudara. Maksud saya gini loh. Kabur. Ini pertanyaan sebelum saya. Ini sebentar nih. Gini.
Ada nggak di dalam Quran itu perintah untuk menulis Al-Quran? Uktub. Mana ayat berapa? Apa? Perintah supaya Al-Quran itu dituliskan ayat berapa? Di dalam Al-Quran nggak ada secara Nggak spesifik untuk ada. dituliskan. Makanya saya bilang Quran itu karena gini. aslinya nggak Sama ada. sekarang juga sama saya. Apa? Ya, di mana Yesus mengetahui kalau Alkitabnya itu apa? Kalau Injilnya itu ditulis? Di mana? Nggak ada. Ada perintah Yesus tuh? Nggak ada juga. Nulis gimana maksudnya? Nulis gimana? Nggak. Tuliskanlah Oke, biografi. gini. Tuliskanlah biografi. Sebentar dulu. Sabar. Matius, Markus, Lukas, Yohanes kan nggak diketahui siapa penulisnya. Lalu siapa yang melegitimasi kalau itu adalah cerita benar tentang Yesus? Baik. Di mana Yesus Di mana sebentar dulu sabar. Di mana Yesus mengklarifikasi bahwa Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu adalah benar kisah tentang Yesus? Di mana? Baik, saya tanggapi dulu ya. Pertama saya kalau masalah ini ditanggapi dia. Ini sebentar. Kalau masalah Ahmad langsung kabur. Ini saya jawab nih. Kau sudah bertanya, biarkan saya jawab. Kepancing teman-teman, kepancing. Kalau masalah Ahmad mau saya tanggapi, Nandar udah dulu ya, saya mau makan. Kalau bahas yang lain, ayo ditanggapi. Justru ini saya tanggapi pertanyaan kamu seputar iman Kristen. Biar saya jawab. Nih, dengar. Yesus itu tidak pernah bilang, tulis ya biografi saya. Bukan gitu, gini. Yesus bilang gini, engkau adalah saksiku, saksi dari semua kejadian yang kamu lihat. Saya bangkit, saya disalibkan ini. Engkau adalah saksiku, mulai dari Yerusalem, Samaria, dan sampai ke ujung-ujung bumi. Ada perintah Yesus untuk memberitakan, untuk dikasih tahu nih sama orang apa yang sudah diperbuat Yesus. Diberitakan kepada bangsa-bangsa lain. Nah, lalu ada orang yang menuliskan. Pemberitaan itu tertulis, ada lisan, ada. Gitu. Itu pola pikirnya. Sebentar dulu. Sebentar dulu. Sekarang saya tanya sama kamu. Saya tanya. Loh kan hanya belum dijawab belum ditanya. Saya tanggapi. Enggak dulu, gua tanggapi dulu. Saya mau tanya kamu balik. Kenapa? Anda kan mau menjawab. Saya tanggapi dulu dong. Saya tanggapi dulu tuh kan. Saya tanggapi dulu loh. Kamu sudah bertanya sama sudah saya. Menjawab. Saya tanya balik sama kamu, kenapa kamu ketakutan? Iya, kamu boleh bertanya balik. Saya tanggapi dulu yang tadi. Saya tanggapi dulu. Ini sedikit. Oke, sebentar dulu, sabar dulu. Nanti setelah itu kamu bertanya. Ada nggak kamu setelah itu bertanya? Sabar deh. Saya tanggapi dulu yang tadi. Muhammad untuk nulis Al-Quran di mana? Ada di dalam hadis. Oke. Itu gampang. Saya lahir di mana? Terus saya begini. Ada nggak perintah untuk menulis biografi Muhammad? Jangan kemana-mana. Jangan ke biografi Nabi Muhammad. Ada tuh kitabnya Sirah Nabawi. Saya nggak tanya itu. Ada nggak Muhammad? Tuh kan? Tulis ya biografi saya ada nggak? Kamu mengatakan bahwa yang menulis Injil itu adalah saksi-saksi Yesus. Betul atau tidak? Ya, di dalam Injil Lukas, setelah aku menyelidikinya dengan seksama dari para saksi mata, kemudian aku menuliskannya secara teratur bagimu. Pembuka baik. Injil Lukas. Sebentar, boleh. Sebentar dulu, sabar. Tapi saya mau pergi nih, Nanda. Maksudnya saya mau ada kegiatan ini. Kita lihat dulu, udah ketunda gara-gara kamu. Baik, nanti ya kita bahas teman-teman. Nanti kita bahas Al-Quran atau Bible kitab yang palsu. Oke, baik. Tapi belum tentu nanti atau belum tentu apa. Nanti kita inbox aja. Kok belum nanti itu kan jadi gampang. Saya ini dengar dulu. Ini saya ada soundcard. Udah ada soundcard baru nih. Ya, nanti saya pasang. Nanti kalau timpa-timpaan soundcard nggak apa-apa. Kalau kamu maunya cuma timpa-timpaan suara. Enggak. Saya mau silakan nanti diskusi pakai itu kita nggak usah soundcard. timpa-timpaan suara lah. Saya nggak timpa-timpaan. Tuh giliran saya menanggapi, udah Nandar ada kegiatan. Ini loh, saya udah ada di soundcardnya. Nanti saya pasang nanti suara timpa sama ini. Mana soundcardmu Mana soundcardmu? Coba dilihat. Nggak kelihatan. Sama kayak aku. Nah, mau saya timpa nanti punyamu kan? Kalau timpa-timpaan saja nanti. Enggak bisa ditimpa, sama kayak aku. Belum saya set up ini, belum saya ini kan. Sama kayak aku tuh kan, kayak aku kan. Baik. Sama nanti kamu akan meninggal nanti kalau saya timpa pakai ini ya. Oke. Bisa. Siap. Aduh. Ini saya malah ada dua ini. Malah ada dua ini.
Kayak Udah begini ada kalau dua. mau kabur, alasan kabur mau makan silakan makan dulu deh. Nanti Baik. saya tunggu. Kamu live, Nanti kita nanti infokan, ajak. nanti teman-teman belum tentu hari ini atau besok, kita belum tahu ya. Nanti kita infokan hasilnya nanti. Ya. Gimana? Edis. Gua Kalau terlalu malam nggak apa-apa. udah. Ya udah aja, nanti dikabari Jam kamu ya. 12 malam Nanti nggak apa-apa. pokoknya nanti live aku jambak kamu. Oke, jam 12 malam. Ya pokoknya jam berapa aja nanti. Nah, nanti kalau malam yang nonton nanti kuntilanak sebetulnya. Oke, ya udah besok oke, itu baik. hari Jumat. Kita Jumat atur aja waktunya ya. pukul 20 WIB ya. Baik, kita atur waktunya. Si Juma udah lari terus tuh Oke. gurumu itu. Gurumu udah lari Jangan dari saya. ngelai yang lain. Gurumu udah lari dari itu kan saya. Ada videonya di info. bahas yang lain. Tonton, videonya saya upload. Aduh. Oh, gurumu udah sampai termanggut-manggut. Udah pergi jangan sama. bahas yang lain. Jangan bahas yang lain. Takut bener dia sama gurunya. Kabur ya, lu yang kabur. Tadi giliran gua mau menanggapi, Oke. Nandar mau makan. Sampai ketemu, Nandar. Edis kabur. Edis Sampai ketemu ya. tidak berkutik. Kan kabur tidak berkutik, dia aja sendiri yang lari. Shalom teman-teman Alumaga, jumpa lagi dengan Alumaga Channel. Baru saja kita menyaksikan video part pertama diskusi Edis dengan Nandar, di mana part keduanya akan diupload di esok hari. Baiklah, diskusi tentang agama memang selalu menarik karena setiap orang membawa perspektif yang berbeda-beda berdasarkan pengalaman dan pemahaman mereka. Namun, dalam perdebatan semacam ini, penting untuk selalu mengedepankan sikap saling menghormati dan tidak gampang tersinggung. Kita mungkin memiliki keyakinan yang berbeda, tetapi kita semua berhak untuk dihargai dan didengarkan pendapatnya. Agama mengajarkan nilai-nilai kasih dan kedamaian. Jadi mari kita gunakan diskusi ini untuk saling memahami dan memperkaya wawasan kita, bukan untuk memaksa pandangan pribadi atau saling menyalahkan. Selain itu, penting juga untuk menyadari bahwa setiap orang memiliki perjalanan spiritual yang unik. Menghargai perbedaan pandangan dalam diskusi agama tidak berarti kita mengorbankan keyakinan kita, tetapi justru menunjukkan kedewasaan dalam berinteraksi dengan sesama. Debat atau diskusi seharusnya menjadi ruang untuk bertukar ide dan memperdalam pemahaman, bukan tempat untuk menunjukkan siapa yang lebih benar. Dengan cara ini, kita bisa menjalin hubungan yang lebih harmonis dan penuh rasa hormat, meskipun kita tidak selalu sepakat dalam setiap hal. Disclaimer, ini hanyalah diskusi, bukan ajang untuk mencari pemenang atau juara. Jadilah penonton yang baik dan bijak. Tuhan Yesus memberkati.